Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Hari ini terambil di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Saya bacakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan ini saya beri judul Jaga Semangat Kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi kepada Raja Asa karena ada kekacauan yang begitu hebat. Bahkan dikatakan pada dari ayat 5 ya, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam menghadapi situasi seperti ini, terkadang kita sudah patah semangat, kecewa, bingung, lemas. Mau apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bahwa orang pergi tapi tidak mungkin pulang dengan selamat. Berarti dia pergi langsung dibunuh mati. Kekacauan yang begitu besar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menjaga semangat kita. Seperti di dalam Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 ayat 4. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan memberikan semangat baru dalam hidup kita, sehingga kita kuat menanggung segala perkara. Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah saudara yang kekasih, kita harus menjaga semangat kita dengan apa? Mari kita dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan semangat baru kepada kita. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 40 ayat 23. Yesaya 40 ayat 23. Yesaya 40 ayat 23. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah saudara kita, orang yang menantikan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi. Bahkan ada pujian yang mengatakan Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Mari saudara, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita bisa melihat contoh di dalam firman Tuhan, di mana Kaleb itu berjalan bersama Tuhan. Dia seorang yang memiliki hati yang teguh, sehingga apapun, bahkan dikatakan dia masih berjalan, dia masih kuat. Mari kita lihat di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11. Yosua 14 ayat 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya.
Kini sudah 40 tahun, 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Kaleb ini mempunyai hati yang teguh. Dia percaya sepenuh kepada Tuhan, bahkan dia berjalan bersama Tuhan. Kita lihat dia menyampaikan kabar yang sejujur-jujurnya kepada Musa dan tua-tua tentang negeri yang dijanjikan Tuhan ketika dia menjadi pengintai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia melakukan apa yang benar. Dia memberikan kesaksian yang jujur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar jujur di dalam berkata, di dalam menyampaikan suatu hal. Jangan hal yang serius kita pakai bercanda. Bercandanya melenceng. Istilahnya sekarang membuli. Jangan, saudara. Mari kita belajar untuk berkata jujur seperti Kaleb ini. Kita melihat hidupnya begitu berpatokan kepada Tuhan, sehingga dia terus bersemangat. Dia terus bersemangat karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia boleh menyaksikan bahwa dia memiliki kekuatan. Di usia 85 tahun dia tetap memiliki kekuatan seperti pertama kali Musa menyampaikan pesan kepada dia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitu pula saudara, kita melihat Kaleb ini, dia memiliki semangat yang tinggi. Mari, saya rasa kita juga seiring bertambah usia, janganlah semangat kita patah di dalam mengiring Tuhan, tetapi kita terus bersemangat mencari Tuhan, karena Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menambah semangat di dalam hidup kita. Terima kasih saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tetap semangat. Shalom.